Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Sehat Bapak Ibu? Oh, banyak ya. Dan Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di aula ini dalam rangka untuk melaksanakan kajian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Direktur Babada ya. Kemudian para manajer, para karyawan, para orang-orang tua kami yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas kajian tentang keajaiban zikir dalam kehidupan. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah pernah merasakan keajaiban zikir? Atau bagi kita zikir itu tidak ajaib? Bapak Ibu bukan Allah, memang bukan untuk menunjukkan keajaiban itu kan. Kalau kita lihat di film-film itu kan kadang batu bisa lunak, itu kita lihat di film-film. Orang bisa jalan di atas air, terus ngapain jalan di atas air kalau ada sampan kan gitu ya. Terus orang bisa terbang, ngapain terbang kalau masih ada burung yang bisa terbang. Itu sebagian kaum muslimin menganggap keajaiban itu seperti itu. Tapi bagaimana yang dimaksud keajaiban dalam zikir ini? Kita ingat ada ucapan Rasulullah kepada sahabatnya Muaz. Suatu ketika Muaz ini sedang bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda kepada Muaz, "Ya Muaz, la uhibbuka thumma usika la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Muaz, aku sangat cinta kepadamu dan aku berwasiat kepadamu, jangan pernah engkau tinggalkan setiap akhir salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di hadis ini, itu diawali kalimat la uhibbuka, aku sangat cinta kepadamu. Sedangkan Nabi ingin mengajarkan sesuatu kepada Muaz, diawali kalimat cinta. Kira-kira yang diajarkan Nabi ini baik atau biasa saja? Baik atau terbaik? Terbaik. Karena memang fitrahnya begitu. Setiap orang yang cinta kepada seseorang itu pasti akan memberikan yang terbaik. Seorang suami cinta kepada istrinya, ketika istrinya minta kendaraan, itu yang second, yang baru dikasih Pak. Mulai kalau tergantung uang berarti kita kurang semangat ya untuk mengurusi yang baru. Kalau istri kita minta perhiasan, itu imitasi atau asli yang dikasih?
Kalau istri kita minta jalan-jalan ke mall atau ke warung, pasti kalau tadi merasa yang ada yang bilang yang second, berarti kan cintanya mulai pudar tuh. Diragukan nih, iya kan? Jadi kita kalau apa kan, coba kita bayangkan sangat cinta kepada sesuatu, kita ada ingin kan ada orang cinta itu termasuk dalam bahasa apa namanya, bahasa yang biasa digunakan hobi. Hobi itu asal kata dari hubun, cinta kan. Kalau orang hobi kan kalau dilarang kan tidak bisa. Kenapa? Cinta. Seorang suami cinta kalau istrinya minta kendaraan, dia belikan yang baru, istrinya bilang, yang second aja mas. Enggak, yang baru motor. Kenapa? Dia cinta. Minta emas, emas minta belikan istrinya. Oh, mas akan belikan emas ini, mas akan belikan emas ya. 1 kilo. Istrinya bilang 1 on saja. 1 on banyak atau sedikit? Banyak ya. 1 kilo. Saya pernah lihat emas 5 kilo. Kebetulan kita ada ngisi pengajian yang apa namanya, yang memprakarsai acara itu punya toko emas. Jadi begitu emas datang itu sampai 5 kilo saya lihat. Banyak Pak. Ada juga emas itu saya lihat 70 kilo. Itu Mas Joko tuh. Berat badannya Pak. Kembali yang tadi Bapak Ibu. Jadi Rasul itu sangat cinta kepada sahabatnya Mu'az ini. Lalu dia mengajarkan satu doa ya, di akhir sholat. Maka doa ini adalah doa yang terbaik, karena Rasulullah sendiri yang memberikan. Namun walaupun Rasul mengajarkan kepada sahabatnya Mu'az, tapi pada intinya untuk kita semua. Kalau kita semua mengamalkan ini, maka ini juga kita mendapatkan kebaikannya. Rasul menyampaikan, la uhibbuka, aku sangat cinta kepadamu. Jangan pernah kau tinggalkan setiap akhir sholat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berkomentar tentang kapan ini dibaca. Ada yang mengatakan sebelum salam, ketika kita tahiyat, sebelum salam, innaka hamidum majid, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang mengatakan setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, Bapak Ibu bukan Allah, tadi kan Rasul mengawali dengan sangat cinta. Lalu kita tanyakan, ini doa baik atau terbaik? Kita semua menjawab terbaik. Pada saat Bapak Ibu menjawab terbaik, itu sudah terasa nggak ke hati kita kalau doanya terbaik? Kan gitu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya tanya sekali lagi, ini doa baik atau terbaik? Yakin Pak? Sudah terasa nggak? Wah terbaik gitu. Kan ada kayak pembalap atau kita nonton bola, wah ada pemain terbaik. Semua orang yakin ya itu memang pemain terbaik. Tidak gampang emosi, tidak mudah lepas bola kan gitu ya. Bisa nendang jarak jauh. Begitu dibuat, orang mengatakan si Anu itu pemain terbaik malam ini. Semua orang mengakuinya. Kenapa? Melihat langsung. Kenapa? Karena ketika kita melihat bola itu, hati kita dan semua pikiran kita tumpah ke sana. Sekarang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini terbaik atau baik? Terbaik. Walaupun kenapa? Saya yakin belum terasa dalam hatinya. Kenapa? Karena ini berbahasa Arab, Pak. Ya kan? Doa itu berbahasa Arab. Sedang kita orang Indonesia. Maka begitu diucapkan sekali itu belum tentu. Maka untuk bisa terasa dia, sehingga nanti sampai kepada tema kita ini, maka kita harus tahu makna dan terjemahan doa ini. Yang pertama, doa yang disampaikan Rasulullah ini, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik,
dan membaguskan ibadah kepadamu. Sudah terasa terbaiknya? Masih belum. Belum tuh. Belum ya. Kalau kita lihat awal doa ini, Allahumma a'inni, kita membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa berzikir. Kenapa? Karena orang berzikir itu kadang ada rutin, ada ingat, ada lupa. Betul nggak? Saya tanya Bapak Ibu, tadi keluar rumah baca doa keluar rumah? Nggak kompak ya. Berarti ada yang baca dan tidak. Sering baca atau sering lupa? Alhamdulillah yang sering baca, ingat ya. Artinya apa? Banyak yang sering lupa. Ketika kita jumpa kawan, ada nggak kita ucap alhamdulillah hari ini aku bisa jumpa kawanku, alhamdulillah. Bukan aduh mah jumpa pulau pas aku kayak gitu. Kenapa? Itu nikmat. Karena kita jumpa dengan saudara kita, kawan kerja kita, jumpa dengan bos kita, apapun itu komunikasinya, itu nikmat. Ada orang yang tidak pernah jumpa bos, kenapa? Dia tak bekerja. Kita bekerja, ya kan? Ada yang kita, kalau ditanya orang kerja di mana, ada jawabannya. Itu adalah nikmat, dan ucapkan alhamdulillah. Sering ucap atau jarang ya? Kayak ini jarang nih kali ini. Artinya apa? Zikir itu ada 3 ya. Zikir itu ada lisan, ada zikir qalbi, ada zikir af'al. Zikir lisan itulah yang sering kita ucapkan, Pak. Baik itu doa, baca Quran, atau kalimat-kalimat zikir ya. Asmaul husna, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terkadang doa-doa ini atau zikir-zikir ini tidak semua momen mampu kita baca. Pakai baju baru ada nggak doanya? Ada. Doanya mudah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Kan mudah kan, Pak? Mau kamar mandi sering baca atau sering lupa doanya? Apalagi udah sesak dia. Artinya apa sering lupa? Berarti kita butuh pertolongan Allah supaya kuat berzikir. Maka baca doa tadi itu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku supaya bisa berzikir kepadamu. Ketika kita dapat bonus, ada Pak bonus ya? InsyaAllah. Ketika ya, anggap aja ya, dan memang ada ya, atau dapat sesuatu lah, mungkin dari keahlian kita, bayangkan itu juga nikmat dari Allah. Namun sekarang banyak, atau kita lebih sering lupa membayangkan itu. Itu menunjukkan apa? Lemah kita mengingat segala sesuatu itu dari Allah. Kalau lemah kita, butuh gak pertolongan Allah? Butuh kan? Baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terbaik gak doa ini? Terbaik. Mulai terasa dia kan? Terasa. Untuk siap sholat kadang, apalagi kita ya mungkin banyak urusan, ingat zikir subhanallah, membacanya tidak harus duduk ya. Sambil jalan bisa juga. Bisa jadi kan Bapak Ibu ada keperluan siap sholat itu, membutuh atau mengejar sesuatu, ya tetap zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil di motor pun bisa, di mana aja bisa. Bukan nyanyi kan dalam mobil mau kesini nyanyi dia, habislah 3 album dibuatnya kan gitu. Tapi kalau sih tak dapat pahala dia. Kalau nyanyi sendiri mubah sih, tapi kalau lebih baik yang berpahala kita lakukan zikir. Itu zikir lisan. Ada namanya zikir qalbi, Pak. Apa itu zikir qalbi? Zikir qalbi itu memaknakan apa yang kita ucapkan dalam hati kita. Misalnya, subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah. Itu artinya. Maknanya apa? Jadi ketika kita membaca subhanallah, artinya maha suci Allah, maka muncul maknanya yang maha suci itu Allah. Sedang kita ini tidak suci, berarti butuh pensucian setiap hari, butuh ibadah setiap hari, butuh sedekah setiap hari, butuh silaturahmi setiap hari, dan butuh dinasihati setiap hari. Betul nggak Bapak Ibu? Butuh ibadah setiap hari,
terkadang kita kan menganggap udah suci, dapat sekali aja sholat duha, udah merasa ini ahli surga. Nengok orang tak sholat duha, langsung merendahkan. Pusing pak, agak berat masalahnya. Itu makanya sholat duha kayak saya ini, langsung kayak saya ini. Kenapa? Karena kita ini tidak suci. Yang suci itu Allah. Itu adalah makna subhanallah. Maka itu kita manfaatkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan. Yang maha suci itu Allah. Maka kita beramal itu sungguh-sungguh, sedekah harus setiap hari. Misalnya di sini sudah ada program sedekah kita. Ini hari Jumat masjid lewat, kita sholat di masjid nanti kotak infak lewat. Terpikir tadi kan udah di kantor infak ya, ngapain infak lagi? Kita butuh kesucian. Tadi udah kita sucikan harta kita di kantor. Sekarang di masjid pula. Nanti entah di mana ada anak yatim terlihat. Terus begitu juga silaturahmi. Silaturahmi itu tidak memandang siapa, apa suku, bangsa, pangkat dan jabatan. Kita berhak silaturahmi kepada siapapun. Kenapa? Karena kita ini butuh pensucian setiap hari, Bapak Ibu. Mantap enggak doa ini? Mantap enggak? Mantap. Berarti mulai terasa kita bagusnya. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Maknanya apa? Allah yang Maha Besar, kita ini kecil. Apapun jabatan kita di dunia ini, Bapak Ibu, kita ini kecil. Kita bukan siapa-siapa. Jabatan yang kita pakai kalau dalam Islam itu ya, makanya kalau kita lihat tadi diceritakan juga tentang kisah Khalifah Mu'tasim Billah ya. Itu bayang kalau dalam Islam itu jabatan adalah untuk memudahkan urusan. Kenapa kita dipilih? Karena kita lah yang mampu memudahkan urusan itu. Kenapa kita dipilih jadi wali kota? Berarti kita yang mampu memudahkan urusan. Tapi kalau ada wali kota menyulitkan, berarti bukan untuk itu. Berarti dia tak ngerti makna jabatan. Jabatan apapun profesi kita semuanya untuk memudahkan urusan. Orang jadi nggak tahu posisinya di bagian apa, diatur sama yang pejabat tadi. Kamu bagian sana ini itu namanya memudahkan. Membuat SOP, masuk jam 8 misalnya, pulang jam 5, itu SOP. Siapa yang membuat kemudahan itu? Pimpinan. Itu gunanya Bapak Ibu. Jadi ketika itu yang dilakukan, berarti kita betul-betul merasa yang maha besar itu Allah, sedang kita ini kecil. Tapi pemahamannya jangan keliru ya. Oh, yang besar itu Allah, bos saya kan tidak besar. Sembarangan yang tidak boleh, tetap dihormati. Dalam Islam ada lagi aturannya. Siapa atasan kita? Sami'na wa ta'na, selama dia itu tidak memerintahkan kita maksiat kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau maksiat, hari ini hari Jumat kan disunahkan mandi, semua yang laki-laki mandi dengan tuak misalnya itu. Kalau itu kayak gitu, itu tak harus diikuti. Siap Jumat, kita semua keliling-keliling mengatakan saya sudah sholat Jumat dengan berteriak. Itu tidak harus dilakukan. Itu kan sombong jadinya kan. Ibadah kita aja belum diterima, kita udah pamer-pamer. Jadi itu tidak harus dipatuhi. Maka yang maha besar itu Allah, sedang kita kecil. Itulah makna zikir tadi. Dan banyak yang mengaku besar itu tumbang. Siapa yang mengaku besar hebat, tumbang. Sampai sejarahnya ada. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu sampai-sampai iblis cemburu sama dia. Cemburu. Bapak mau gak dicemburu iblis? Datang iblis tuh ke jumpai Fir'aun. Anda itu luar biasa. Antum itu junior saya. Saya ini diciptakan 6.000 tahun sebelum Adam, apalagi engkau. Tapi engkau telah mengalahkan aku satu perkara. Apa itu, kata Firaun? Kau berani-berani mengaku sebagai Tuhan. Aku sejak dicap oleh Allah ahli neraka,
tak pernah mengaku aku Tuhan. Tetap aja coba lihat dalam Al-Quran, ya Rabbi katanya kan itu. Qala iblis ya Rabbi, tetap gitu, wahai Tuhanku. Kau berani-berani mengaku sebagai Tuhan. Padahal aku ini alumni surga, tamatan surga masuk neraka. Ya. Sampai kalimat iblis ini membuat Firaun ingin tobat dia. Kalau begitu berhentilah aku jadi Tuhan gitu. Kata iblis, jangan, lanjut saja. Ya kan? Kalau engkau berhenti jadi Tuhan, maka orang-orang yang mengikutimu saat ini akan berpaling dan musuh-musuhmu akan senang kepadamu. Akhirnya terus jadi Tuhan, apa hasilnya? Tumbang kan? Jadi mumi dia sekarang. Mumi. Ada lagi pengkhianat Islam, Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Dia bagi orang Turki itu kan bapak apa namanya? Bapak, iya perubah. Kayak minum saya lupa ya, agak batuk-batuk ya. Bismillah. Itu kalau kita menanyakan sama masyarakat Turki itu tentang Mustafa Kemal, semuanya membela. Makanya para pelajar mahasiswa Indonesia itu selalu menyebutnya bukan Mustafa Kemal tapi Pak D, supaya jangan marah orang Turki kan. Bahkan ada seorang artis Oki Septiana Dewi itu menanyakan pemuda Turki tentang Mustafa Kemal, mereka marah. Begitulah. Padahal tapi mereka, kenapa? Karena memang kalau kita lihat di sejarah itu masa akhir-akhir runtuhnya Islam itu masa kelam. Jadi muncul dia tapi membawa ide dan memberikan penguasaan wilayah itu kepada Daulatul Ula, negara nomor 1 Amerika, sehingga tidak lagi maksudnya tidak lagi ditekan secara fisik, tapi memang secara ide. Maka masyarakat Turki itu menganggap, oh itulah pembelanya. Karena sebelumnya mereka dikejar-kejar, ekonomi sulit, tidak bisa berbisnis dan seterusnya. Dan Mustafa Kemal yang merasa hebat tadi, merasa besar, tetap juga tumbang. Bumi tak menerimanya. Udah ditanam, keluar lagi itu jenazahnya. Bahkan sakaratul mautnya, kepala belakang ini nyatu ke tumit kaki, bengkok gitu, ke belakang. Itu sakaratul maut. Kenapa? Pengkhianat kan gitu. Jadi yang seperti itu pun tumbang. Apa yang mau dihebatkan kan gitu? Tidak ada yang hebat. Makanya makna zikir Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar harus muncul itu. Sedang kita kecil. Maka apa-apa kita tidak akan merasa sok tahu, walaupun kita banyak ilmu, tidak boleh ada kalimat I know that. Tidak boleh gitu ya. Saya tahu itu, Pak. Jadi Pak, kita sebenarnya kita membuat ini. Oh, saya dah tahu tuh. Kita harus begini. Tak usah diajari itik berenang, kan gitu. Jangan ajari tentara berbaris, katanya kan gitu. Kalimatnya luar biasa. Apa salah dengarkan? Pasti setiap kita dengarkan orang, ada sesuatu yang baru akan kita dapatkan. Kenapa? Karena perintah Allah itu. Ketika ada orang bicara, dengarkan. Ketika ada orang mungkin mengarahkan, walaupun kita tahu, kita pura-pura iya aja. Karena penghormatan itu Allah akan tanamkan lagi ilmu yang lebih dari kepada kita gitu. Itulah menunjukkan rendah hati kita. Ini makna zikir. Tapi kenyataannya banyak nggak yang angkuh? Banyak nggak yang sombong? Banyak merasa hebat? Minimal merasa ganteng. Itu minimal. Pas masuk yang perempuan merasa cantik kan, glowing. Iya. Artinya apa? Sangat jarang orang merasa rendah hati. Berarti di sini menunjukkan kelemahan. Butuh nggak kita pertolongan Allah agar kita selalu rendah hati? Butuh kan? Maka baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga itu zikir af'al. Inilah dia kehidupan kita. Af'al, perbuatan. Apa maksud zikir af'al? Orang melakukan sesuatu, ketika itu diperintahkan dia lakukan, ketika itu dilarang dia tinggalkan, itu namanya zikir af'al. Kita contohkan di tempat itu. Di tempat itu dialah yang bendahara. Dia bendahara, lalu
setelah dia buat laporan, ternyata ada di luar laporan tuh uang berlebih. Ini uang mana ya? Oh, berarti ini rezeki saya dalam pikirannya. Tapi terpikir lagi, ini kan bukan hak saya di bidang bendahara, maka segala uang harus dilaporkan. Lalu dia tanyakan kepada atasannya, Pak, setelah saya hitung pemasukan semua dan pengeluaran, itu uang ini pas harusnya, tapi ini kan uang dari mana? Saya tak tahu sumber uang ini. Ketika dia menanyakan itu nama zikir afal, kehati-hatian. Tapi kalau dia diam-diam saja, afal juga, tapi afal yang dilarang. Bukan ingat dia, itu lupa namanya. Sama kayak apa, kita mungkin ada bapak-bapak, kalau dulu anak-anak muda yang suka menggoda anak gadis, sekarang bapak-bapak. Iya kan? Iya. Ini sepeda motor bapak ini nampak dia anak gadis. Dari belakang mantap nih. Kepikir mau menggoda, pas udah didekati terpikir, ya Allah ini diharamkan. Pada saat dia berhenti untuk menggoda itu namanya zikir afal. Pas dia lewat berjenggot pula, salah pandang orang tadi. Tapi itu dulu, ini lebih bahaya lagi apa? Yang sekarang ini, laki-laki menggoda laki-laki. Nah, itu lebih ngeri lagi. Ya kan? Kalau kita lihat fisiknya jantan, fisik itu jantan. Tidak harus gemulai kan? Kalau dulu kan yang gemulai suka digoda orang. Yang apa engselnya agak apa longgar gitu. Tapi sekarang ini yang orang berotot itulah dia ujian. Jadi ketika ada, karena memang godaan dunia ini luar biasa kan. Ketika ada godaan itu, dia berhenti tidak melakukan namanya zikir af'al. Seorang pedagang, ketika orang misalnya jual buah ya di pinggir jalan, rata-rata orang buat 6.000 duku misalnya, 6.000 besar. Pas dekat setengah kilo rupanya. Kecil kali setengah kilonya. Tapi dia tidak, karena dia tak mau dianggap mengelabui kan. Dia buat, ya memang 12.000 1 kilo besar dia tulis. Walaupun dilewatkan biarkan aja. Begitu orang kena sekali yang 6.000 itu, pasti yang akan dicari itu yang 12.000 itu. Kenapa? Ini lebih jujur kan gitu. Kenapa itu? Itu namanya zikir af'al. Pas menimbang, orang minta sekilo, terpikir memainkan timbangan. Buatlah 8 on misalnya. Tapi begitu dia mau bikin 8 on, teringat ini diharamkan Allah, masa 2 on, gara 2 on ini haram semuanya. Akhirnya apa? Tak jadi dia lakukan, namanya zikir af'al. Namun hal ini kadang banyak yang lemah, betul nggak? Betul kan? Seorang wanita keluar rumah kan harus untuk aurat. Karena aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Begitu dia mau keluar rumah pakai daster rencananya, tak jadi. Wah, saya ini aurat saya ini nampak nanti, sibuk. Kemudian dia segera memakai jilbab, pakai kerudung, keluar. Itu namanya zikir af'al. Saya ada seorang anak kecil masih SD. Ibunya sedang masak gulai. Pada saat itu ternyata pas mau mengasih garam mulai habis. Disuruhnya anaknya beli, anak perempuannya masih SD. Karena kalau ibu-ibu masak kan butuh cepat tuh, apalagi sudah ngelegak kan. Tapi anaknya bilang tunggu sebentar Mi. Dia pakai kerudung dulu, pakai baju gamis dulu. Cepatlah kata ibu. Iya tunggu dulu, nanti nampak aurat. Ini anak mulai dari kecil mulai tahu zikir. Cepat ya, iya. Sampai di kedai, dia tidak langsung beli, dia masih nunggu. Agak lama ibu nunggu dan kesal ibunya. Pas gitu balik, kamu kok lama kali ini, hampir hangus nih gulainya. Iya Umi, tadi di kedai ada anak ikhwan belanja, saya tunggu dulu dia pergi. Keren nggak tuh? Keren nggak? Itu anak kecil. Orang dewasa hajar Hati zikir afalnya kurang Pak. Yang dewasa juga akan lebih hati-hati, yang paham ya. Yang tak paham itu kadang kan sama kita, kadang-kadang dalam kehidupan ini kayak rambu-rambu ya. Begitu lampu merah berhenti kita, jangan terobos. Sama kayak di yang banyak itu kan di Sumatera Utara, mungkin di
daerah Jakarta yang ada kereta api itu, Pak. Kan pas bunyi kan harus berhenti itu. Kalau orang terobos apa yang terjadi? Banyak yang tabrakan kan? Hancur kan? Itu hancur fisik. Ini hancur amal kita nanti di akhirat, bahaya. Maka disitulah kita pentingnya mengingat segala perbuatan kita ini harus tunduk kepada aturan Allah dan kita meninggalkan larangan Allah. Itu yang harus dilakukan. Itu namanya zikir af'al. Itu namanya zikir af'al. Sekarang banyak yang melanggar atau banyak yang patuh? Oh, Ibu, banyak melanggar atau yang patuh? Melanggar. Oh iya, kompak ya. Yang diam-diam itulah yang tidak bicara kan itu. Karena banyak, berarti kita butuh pertolongan Allah. Inilah dia doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang kedua, wa syukrika, kita butuh pertolongan Allah untuk bersyukur, Pak. Yang tadi saya sampaikan, banyak sekali orang yang kufur nikmat. Waktu susah-susah dia berharap, ya Allah. Sama kayak orang yang awal jalan kaki kan capek sana kemari, ya Allah. Dapat sepeda jadilah. Biar jangan jalan kaki lagi. Akhirnya dapat sepeda. Naik sepeda kan capek juga ngayuhnya kan. Apa salahnya ya Allah, dapat sepeda motor main starter langsung jalan. Ini kan enggak, berlari-lari dulu baru saya loncat di sepeda itu. Dapat sepeda motor, hujan ya Allah, kalau naik sepeda motor harus berhenti, apalagi kan saya harus masuk pagi dan pagi itu hujan. Kira-kira Bapak Ibu kalau pagi itu hujan tepat waktu atau lambat? Lambat, Pak ya. Tapi nggak apa-apa kalau hujan lambat, Pak. Ada cara. Jadi saya dulu punya seorang guru ya, dan sekarang dia itu udah profesor ya. Dia udah doktor, dia masih doktor, mau profesor dia. Jadi kita ada kegiatan dakwah, dia ngisi pengajiannya kita, membina kita waktu itu. Hari itu hujan dari pagi sampai sore. Sedangkan kajian itu ba'da asar. Tapi dia datang dengan basah-basah. Apa yang dia lakukan? Dia siapkan baju penggantinya untuk tepat waktu dan tetap terlaksana kebaikan. Jadi bekerja itu juga amalan. Ya bagi yang nggak punya mobil nih ya, kalau punya mobil kan aman ya. Mau petir, mau apa, paling banjir lah, agak sulit kan gitu, Pak. Itu kurung dalam mobil kan bahaya. Tapi bagi kita yang tadi terpikir, itu namanya zikir juga itu. Itu zikir. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita sampai, bukan bos maklum nih kan gitu. Semuanya mengatakan itu. Bos maklum nih. Tak usah kita istrinya nanya, "Bang, nggak berangkat hujan nih." Bos pun paham nih, tak mungkin dia tak paham. Kan gitu, Pak. Iya memang paham. Tapi di sini yang kita pikirkan amalannya kita loh. Amalan. Karena bekerja itu bukan karena bos, karena apa? Harus karena Allah semuanya. Coba kita lihat sahabat-sahabat. Kenal nggak Abdurrahman bin Auf? Pernah dengar ceritanya? Pernah kan? Orang kaya, sahabat. Bahkan dia wafat tuh berapa triliun lagi ada harta yang tinggal. Padahal dia itu pernah bersedekah memerdekakan 4.000 hamba. Hamba itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Nuaiman ya, yang menjual sahabatnya sendiri di pasar. Kan jual murah dia, 300 dirham. 300 dirham dikonversikan dengan rupiah, 1 dirhamnya 70.000. Berarti berapa tuh? 1 juta ya? 21 juta ya? 21 juta kan? 2 juta 100 atau? 21 juta. 21 juta kali 4.000 berapa tuh? Itu uangnya Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya, pernah nggak Abdurrahman bin Auf ini alfa jihad? Nggak pernah. Bisnisnya berkembang tapi tak pernah alfa jihad loh. Gimana? Tidak ada alasan kan? Aduh ya Rasulullah, hari ini dagangan saya harus bawa ke Syam nih. Libur saya dulu jihad. Ada nggak pernah dia ucapkan itu? Nggak pernah, Pak. Kalau kita ada nggak? Pak, izin dulu ya Pak. Kenapa anak ayam kami meninggal, Pak?
saya kemarin main futsal Pak, rambut saya terkilir. Izin. Ya maksudnya banyak alasan kan. Makanya ketika ini namanya syukur nih Pak. Itu semua adalah syukur ya. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, ditambah. Jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini luar biasa. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mensyukuri nikmat. Karena logikanya juga mudah kan. Gaji kita udah segitu, ya kan? Sedang kebutuhan kita banyak. Sewa rumah, tagihan motor, panci, apa-apalah tagihannya, Magicom, TV, tagihan kita, handphone, iPhone dibelinya, tagihan banyak. Terus uang kita cuma segitu dapatnya. Bagaimana supaya tercukupi? Bersyukur, bukan kufur. Jadi kalau kita, kan ada orang banyak kali masalahnya kerja pun tak konsentrasi, itu namanya tidak bersyukur. Jadi kalau kita banyak masalah, syukur itulah akan menutupi semuanya Pak. Pasti ditambah. Pasti itu Pak. Banyak sekali, mungkin Bapak Ibu yang di sini pernah melihat dengan khususnya orang-orang tua kami, pernah lihat orang-orang tua dulu, dia banyak pekerjaan atau banyak beribadah dulu. Mereka lebih banyak ibadah dulu kan. Anaknya aman nggak? Aman. Anak mereka sedikit atau banyak? Banyak. Usahanya cuma ke kebun saja, tak ada yang lain. Kadang gitu kan, tidak seperti kita, multi talent. Siang kita jadi karyawan, malam ngojek, belum lagi jual online. Kan ada multi talent, itu pun tak cukup juga. Betul kan? Kalau merasa tak cukup, berarti ada kesalahan kita. Apa itu? Kurang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, pasti ditambah. Tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka caranya Bapak Ibu makan Allah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Paling mudah itu pertama kita bersyukur pagi-pagi tadi masih hidup kita. Ya kan? Karena kita di sini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kita duduk pakai nikmat Allah. Melihat saya saat ini pakai nikmat Allah nggak? Pakai nikmat Allah. Nanti makan pakai nikmat Allah. Kita bicara pakai nikmat Allah. Kita ngatur sesuatu pakai nikmat Allah. Kita nulis pakai nikmat Allah. Ngirim WA pakai nikmat Allah nggak? Pakai nikmat Allah. Kita ngupload foto pakai nikmat Allah. Apalagi? Semuanya kita pakai nikmat Allah. Lantas di mana celahnya kita itu tidak bersyukur? Kan gitu pertanyaannya. Namun kan banyak yang lemah bersyukur. Apalagi yang kita amalkan mulai dari hal-hal yang terdekat kita saja. Begitu SMS banking masuk, ucapkan alhamdulillah. Gimana? Udah masuk? Udah masuk? Udah bergetar. Udah masuk SMS bankingnya? Udah. Alah. Tapi ikolah banyaknya gitu. Waktu bunyi itu yang senang dia kan, begitu dia lihat angkanya, padahal udah tahu dia angkanya, tapi dilihat juga. Tapi pernah nggak ucap alhamdulillah ya Allah masuk? Walaupun mungkin kena potong, ada pinjam apa ya, kasbon kemarin. Gajinya 10 juta, kasbon 8 juta, gaji sekarang 2 juta. Kan itu. Banyak kali kasbon Pak untuk beli kerupuk. Jadi artinya Bapak Ibu makan Allah, banyak kita lupa bersyukur, kita butuh pertolongan Allah. Allah maha ini ala dzikrika wa syukrika. Kita, ya Allah tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Jadi untuk bersyukur. Dan cara syukur itu pertama harus ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Ridho Pak. Dikasih apa saja kita harus ridho. Bahkan sakit sekalipun kita harus ridho. Karena di balik sakit yang Allah berikan itu banyak sekali kebaikan. Karena orang yang sakit itu ada 4 malaikat yang datang kepada orang yang sakit. Yang pertama mencabut cahaya wajah, maka orang sakit kelihatan pucat. Yang kedua mencabut tenaga, maka orang sakit kelihatan lemah.
Yang ketiga, mencabut selera makan. Maka orang sakit disuapkan keluar lagi. Yang keempat, mencabut dosa-dosanya. Setelah sembuh, tenaga dikembalikan, selera makan dikembalikan, cahaya wajah dikembalikan, namun dosa tak dikembalikan. Dosanya dibuang. Insya Allah orang yang sembuh dari sakit terampuni dosa-dosanya. Mau nggak Bapak Ibu diampuni dosa-dosanya? Iya, banyak bersyukur kan itu. Banyak bersyukur. Terakhir Bapak Ibu, wa husni ibadatik. Kita bermohon kepada Allah agar bagus ibadah kita. Apa supaya bagusnya? Kita harus meluangkan waktu untuk senantiasa memperbagus amal ibadah kita. Itulah dia mengaji. Teringat saya sebuah kisah yang ini ada hubungan dengan ngaji. Ada orang yang pengangguran, dia minta pekerjaan sama orang lain. Kemana-mana nggak dapat. Akhirnya dia jumpalah dengan satu orang. Memang orang ini juga tidak bisa memberi pekerjaan sama dia, tapi bisa memberikan solusi. Kan banyak begitu ya. Saya ini pengangguran, saya butuh pekerjaan, anak istri saya mau makan. Kira-kira apa pekerjaan yang bisa saya kerjakan? Mohon maaf saudaraku, saya tidak bisa memberikan pekerjaan kepada saudaraku, tetapi aku bisa memberikan solusi. Saya hanya bisa punya kampak nih. Gunakanlah kampak ini ke hutan untuk cari kayu dan jual kayunya. Dia gunakan. Pertama, dia menebang pertama dapat 18 batang. Dia lapor, alhamdulillah 18 batang. Yang kedua mulai menurun 15 batang. Yang ketiga, makin hari makin sedikit. Mulai 10 batang, 8 batang, sampai akhirnya 1 batang, itu pun 1 harian dia nebangnya. Lalu dia kepikiran, saya ini tak cocok jadi penebang kayu. Datang dia menjumpai orang yang punya kampak. Pak, sepertinya saya tidak cocok menjadi penebang kayu, karena makin hari penghasilan saya makin sedikit. Apa kata orang yang punya kampak tadi? Kalimatnya satu, kapan terakhir engkau asah kampakmu? Nah itu dia pertanyaannya. Sejak bapak beri tak pernah saya asah. Ya wajar, tumpul. Maka ini sebagai hikmah. Kadang-kadang kita lemah, tumpul untuk ibadah. Kapan kita ngaji terakhir kan itu? Oh, saya setiap hari, tiap Jumat tuh ngaji, Ustaz. Kapan dia amalkan? Kan kampak tuh kalau diasah, kalau tak ditembang-tembang kan tidak ada kayu yang tumbang. Kapan diamalkan? Ada nggak pernah kita jelaskan juga sama orang? Kan gitu Pak. Kenapa? Kita butuh mengasah mata batin kita agar kita mengerti. Kan manusia ini umumnya mengerti zohir-zohir saja, tapi makna dibalik yang dia nak lihat, dia tak pernah mengerti. Ya kan? Dan selalu minta dimengerti. Itu dia yang luar biasanya. Saat ini Pak, Bapak Ibu, manusia lebih banyak minta dimengerti, tapi tak mau mengerti orang lain. Benar atau benar? Benar kan? Iya. Kenapa tak datang? Oh dia nggak ada ngajak, kan gitu namanya. Kok nggak ngumpul malam ini? Nggak ada ngasih tahu. Padahal minggu yang lalu nanti kita ngumpul ya. Tapi pengen juga dikasih tahu hari itu. Nah ini namanya minta dimengerti. Maka kita harus senantiasa, jadi membaguskan ibadah itu, ibadah dalam makna umum ya, bukan hanya ibadah sholat. Sholat tentu harus kita baguskan Pak. Bagaimana kita dalam beribadah itu betul-betul terasa kita menyembah Allah, betul-betul terasa kalimat yang kita ucapkan itu memang komunikasi dengan Allah. Begitu juga ibadah yang lain, ibadah bekerja, kita betul-betul merasakan itu ibadah. Kita sedekah bukan karena ada uang kecil gitu. Kenapa Pak sedekah? Ya ini mengganggu aja uang kecil nih. Ini 100.000 semua kan, ada 2.000 di ujungnya. Alhamdulillah. Bukan, tapi kenapa? Ya memang ini ibadah. Maka segala sesuatu itu, coba lihat Bapak Ibu, setiap amalan kita pasti diawali niat, betul kan? Berarti itu maknanya apa? Setiap kita melakukan sesuatu mesti kita ingat bahwa yang kita lakukan itu mesti karena Allah. Semuanya karena Allah. Ayyakuna lillah. Iblis tidak akan mampu menumbangkan seseorang kalau orang itu melakukan sesuatu itu karena Allah. Tidak bisa. Sehebat apapun iblis, kalau Bapak ikhlas tak bisa dia tumbangkan. Ada orang kan yang
dizolimi, udah digini, dicaci, tapi tetap aja terus melakukan kebaikan. Itu menandakan dia ikhlas. Biasanya ini terjadi dalam film Indosiar. Kehidupan nyata agak jarang. Tetapi itu sebenarnya ajaran agama kita. Bukan berarti kalau kita dizolimi, bukan berarti diam. Ingatkan orang yang menzolimi itu supaya orang itu sadar. Kan gitu. Itu namanya membaguskan ibadah, Bapak Ibu. Jadi tidak merasa ibadah kita yang paling bagus, ibadah orang yang paling buruk, enggak. Maka di sini kita butuh kekuatan dari Allah. Kadang-kadang kita kan udah cukup, ada yang ingatkan, Pak, sholat nggak begitu, Pak. Nggak usahlah diajari, ini dah nenek moyang kami mengajarkan begini nih, jangan diganggu kan ada. Istilah ini ada dulu istilahnya paham muda, paham tua kan ada gitu ya dulu. Nah, ada dulu begitu. Padahal kan tidak ada ilmu itu muda tua. Ilmu itu normal saja. Ketika memang butuh kita untuk diingatkan, ya harus diingatkan. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Maka sekarang pertanyaannya, bagus nggak doa ini kalau kita baca? Baca. Kapan saja boleh, tapi tadi kalau dalam akhir sholat yang diajarkan Nabi bisa dua, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Iya. Yang bagus Ustaz, dibaca sebelum salam atau sesudah salam? Yang bagus. Kalau saya sering bacanya sebelum salam. Sebelum salam. Ada lagi, Pak, silakan. Bismillah. Udah paham semua ya, Pak ya? Alhamdulillah. Sampai selesai kan, Pak? Iya, jangan mau kita selesaikan. Baik, Bapak Ibu bukan Allah. Mudah-mudahan kita ini mampu terjaga segala perbuatan kita, karena kita ini butuh diingatkan, butuh diluruskan, dan bersyukurlah kita kepada Allah kalau ada yang mau mengingatkan kita. Karena orang yang mengingatkan kita itu dipilih Allah sebenarnya. Walaupun nanti nadanya itu macam-macam. Nada dia yang mengingatkan itu macam-macam. Dan telinga kita memang disiapkan untuk itu. Ada nada rendah, ada nada sedang, ada nada tinggi, dan termasuk tak bernada. Ya ada kan, kita menduga ini pasti dia mikir gini, itu namanya tak bernada. Jadi tidak harus orang itu atau telinga kita ini hanya mendengarkan yang nada rendah saja. Kadang ada juga nada rendah nggak enak juga dengarnya, betul kan? Maaf ya Pak, Bapak jangan terlambat Pak, nanti saya pecat. Kan lembut tuh. Iya. Ada nada keras kan? Kenapa kamu terlambat? Kamu nggak tahu bekerja hari ini? Iya Pak. Kalau gitu masuk, enak nggak bunyinya? Nadanya tinggi tapi suruh masuk loh. Daripada yang tadi pelan. Iya kan? Iya. Maling, maaf Bapak yang punya rumah, hartanya mau saya bawa. Oh ini sopan, silakan. Enggak, kalimat itu yang menentukan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kepada Allah, kita semua ini senantiasa terjaga oleh Allah, dan amal kita terus meningkat, dan semoga mulai hari ini sampai kita meninggal nanti kita tercatat sebagai hamba Allah. Dan mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan itu dicatat sebagai kebaikan untuk kita dan mendapatkan pahala dari Allah. Dan pahala yang kita dapatkan mudah-mudahan mampu memberatkan timbang kita di akhirat. Sehingga kalau timbangan kita berat di akhirat, insya Allah kita akan masuk surga. Mau Bapak Ibu masuk surga? Mau. Kurang kompak. Mau Bapak Ibu masuk surga? Mau. Mau cepat atau lambat? Lambat. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.